Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedat Melani, kelas Z3. Dengan segala kerendahan hati, perkenankan saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga masih dapat menikmati anugerah terindah berupa kebahagiaan dan kesehatan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari alam yang terang benderang saat ini. Baiklah, saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Perawat Berperan Penting dalam Pelayanan Kesehatan. Dalam sistem pelayanan kesehatan di semua negara, perawat memiliki peranan penting dalam penanganan pasien. Perawat harus menjaga, mengawasi, serta memantau kesehatan pasien selama 24 jam penuh. Itu sebabnya kebutuhan tenaga keperawatan jauh lebih besar ketimbang tenaga dokter. Untuk diketahui bersama, saat ini jumlah perawat di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 orang. Jumlah ini sama dengan 60% dari total tenaga kesehatan yang ada. Tak hanya di kota besar, tenaga perawat juga ada di daerah terpencil, perbatasan daerah tertinggal, dan pulau-pulau terluar. Begitu pentingnya peran perawat dalam dunia kesehatan, sehingga di negara-negara maju profesi perawat dianggap sama pentingnya dengan dokter. Jenjang pendidikan dan karir perawat juga tidak kalah dengan dokter. Perawat juga terlibat dalam berbagai pengembangan keilmuan, termasuk meneruskan pendidikan hingga ke jenjang dokter atau S3. Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara itu menambahkan, saat ini sejumlah universitas di Indonesia sudah banyak membuka fakultas keperawatan yang setingkat dengan S1. Berbagai riset bidang keperawatan juga semakin berkembang. Hal ini berimbas pada semakin meningkatnya peran perawat. Pada tanggal 17 Oktober 2014 telah lahir Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan sebagai dasar hukum bagi praktik keperawatan di Indonesia. Dengan hadirnya undang-undang ini, maka para perawat telah mendapatkan jaminan antara lain dalam hal peningkatan mutu perawat, peningkatan mutu pelayanan keperawatan, perlindungan dan kepastian hukum, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peran perawat sangat penting mengingat jumlah pasien yang ditangani dari tahun ke tahun terus bertambah. Kehadiran program jaminan kesehatan rakyat atau JKR membuat masyarakat menuntut adanya pelayanan kesehatan yang lebih baik. Ada kurang lebih 1.000 pasien setiap harinya yang antri mendapatkan pelayanan kesehatan. Setiap pasien punya masalah berbeda-beda yang tentu saja membutuhkan pelayanan yang berbeda pula. Hal ini tentu melahirkan tantangan tersendiri bagi para perawat. Oleh karenanya sudah sepantasnya perawat perlu mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai hal, termasuk dalam hal peningkatan kapasitas, pengaturan soal jam kerja dan sebagainya. Sebagai wadah bagi perawat di daerah, ini diharapkan bisa menjadi motor dan fasilitator bagi upaya melindungi kerja-kerja keperawatan itu. Dalam hal ini, perawat mempunyai peran penting dan tanggung jawab dalam mengelola pelayanan maupun pendidikan keperawatan sesuai dengan manajemen keperawatan dalam kerangka paradigma keperawatan. Sebagai pengelola, perawat melakukan pemantauan dan menjamin kualitas asuhan atau pelayanan keperawatan, serta mengorganisasikan dan mengendalikan sistem pelayanan keperawatan. Secara umum, pengetahuan perawat tentang fungsi, posisi lingkup, kewenangan, dan tanggung jawab sebagai pelaksana belum maksimal. Semua peran tersebut sangatlah berpengaruh dalam membangun citra perawat di masyarakat. Namun di sini saya akan menekankan peran yang menurut saya paling penting dalam membangun citra perawat ideal di mata masyarakat. Peran-peran tersebut diantaranya ialah peran sebagai pemberi keperawatan, peran sebagai pemberi kenyamanan, dan peran sebagai komunikator.
Peran sebagai pemberi asuhan keperawatan merupakan peran yang paling utama bagi seorang perawat. Peran perawat sebagai komunikator juga sangat berpengaruh terhadap citra perawat di mata masyarakat. Masyarakat sangat mengharapkan perawat dapat menjadi komunikator yang baik. Klien juga manusia yang membutuhkan interaksi pada saat ia mengalami asuhan keperawatan. Interaksi verbal yang dilakukan dengan perawat sedikit banyak akan berpengaruh terhadap peningkatan kesehatan klien. Apa saja peran perawat dalam dunia medis? Yang pertama, pemberi asuhan atau care provider. Ini adalah peran perawat yang utama, yakni memberi pelayanan perawatan pada pasien yang membutuhkan sesuai dengan prinsip dan etika perawat. Sebagai care provider, perawat dapat memberi bantuan fisik maupun psikologis bagi pasien. 2. Pemimpin komunitas atau community leader. Peran perawat ini berhubungan dengan lingkungan kerjanya. Kadang-kala perawat juga berperan sebagai pemimpin dalam sebuah komunitas maupun menjadi kepala manajemen keperawatan dalam menangani pasien dengan keluhan tertentu. 3. Pendidik atau edukator. Perawat bukan hanya bertugas untuk membantu kesehatan pasien, tapi juga memberi pendidikan kepada pasien maupun keluarga dan lingkungannya. 4. Pembela atau advocate. Peran perawat ini dimaksudkan untuk membela hak-hak pasien atau komunitas sesuai pengetahuan dan kewenangannya. 5. Peneliti atau researcher. Dengan kompetensi dan kemampuan intelektual, perawat juga diharapkan mampu melakukan penelitian sederhana di bidang perawatan. Adapun sikap yang harus dimiliki seorang perawat. Yang pertama, caring, peduli, hormat dan menghargai orang lain. Kedua, helping, siap membantu dengan asuhan keperawatan. Ketiga, respecting, memperlihatkan rasa hormat dan penghargaan terhadap orang lain, misalnya dengan menjaga kerahasiaan pasien. Keempat, listening, mau mendengar keluhan pasien. Kelima, feeling, menerima, merasakan, dan memahami perasaan duka, senang, hingga frustasi pasien. Keenam, sharing, berbagi pengalaman dan ilmu atau berdiskusi dengan pasien. Ketujuh, smiling, tersenyum untuk meningkatkan rasa nyaman pasien. Kedelapan, cerying, dapat menerima respon emosional baik dari pasien maupun perawat lain. Kesembilan, touching, melakukan sentuhan yang bersifat fisik maupun psikologis sebagai bagian dari komunikasi simpati pada pasien. Kesepuluh, believing in other, meyakini bahwa orang lain memiliki hasrat dan kemampuan untuk selalu meningkatkan kesehatannya. Kesebelas, learning, selalu belajar dan mengembangkan diri serta keterampilan. Baiklah, itulah tadi hasil pidato saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.